Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Karmilasari dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Islam Majapahit. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori to Venn. Yang pertama yaitu ada konsep dasar analisis wacana kritis to Venn. To Venn memperkenalkan model analisis wacana untuk mendeteksi dan meneliti bagaimana suatu kelompok atau seseorang dimarginal posisinya dalam suatu wacana, bagaimana suatu kelompok dominan lebih memegang kendali dalam menafsirkan suatu peristiwa dan pemaknaannya. Sementara kelompok lain yang posisinya lebih rendah cenderung untuk terus-menerus sebagai objek pemaknaan dan digambarkan secara buruk. Salah satu agen terpenting dalam mendefinisikan suatu kelompok adalah media. Lewat pemberitaan yang terus-menerus disebarkan, media secara tidak langsung membentuk pemahaman dan kesadaran di kepala. Jadi, melegitimasi suatu hal atau kelompok dan mendelegitimasi dan memarginalkan kelompok lain. Yang kedua yaitu pusat perhatian analisis wacana kritis teori to Venn. Analisis Venn secara umum menampilkan bagaimana pihak-pihak dan aktor atau bisa seseorang atau kelompok ditampilkan dalam pemberitaan, yaitu dilihat dari dua pusat perhatian sebagai berikut, yaitu proses pengeluaran. Satu, proses pengeluaran, apakah dalam suatu teks berita ada kelompok atau aktor dikeluarkan dalam pemberitaan dan strategi wacana apa yang dipakai untuk itu. Proses pengeluaran ini secara tidak langsung bisa mengubah pemahaman halayak akan suatu isu dan melegitimasi posisi pemahaman tertentu. Dan berikutnya yaitu penjelasan pusat perhatian analisis wacana kritis to Venn secara rinci dapat dilihat pada slide selanjutnya. Pusat perhatian analisis wacana kritis to Venn exclusion, ada beberapa strategi bagaimana suatu aktor atau seseorang atau kelompok dikeluarkan dalam pembicaraan. Di antaranya dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu pasifasi. Exclusion adalah suatu isu yang sentral dalam analisis wacana. Dasarnya ini adalah proses bagaimana satu kelompok atau aktor tertentu tidak dilibatkan dalam suatu pembicaraan atau wacana. Penghilangan aktor sosial ini untuk membicarakan. Berikutnya ada pusat perhatian analisis wacana kritis to Venn. Exclusion, ada beberapa strategi bagaimana suatu aktor, seseorang, atau kelompok dikeluarkan dalam pembicaraan. Di antaranya dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu satu, pasifasi. Exclusion adalah suatu isu yang sentral dalam analisis wacana. Pada dasarnya ini adalah proses bagaimana satu kelompok atau aktor tertentu tidak dilibatkan dalam suatu pembicaraan atau wacana. Penghilangan aktor sosial ini untuk melindungi dirinya, misalnya dalam contoh kalimat berikut. Ada aktif, yaitu contoh polisi menembak seseorang mahasiswa yang demonstrasi hingga tewas. Yang pasif, contoh pasif yaitu seorang mahasiswi tewas tertembak saat demonstrasi, jadi kata-katanya itu dibalik. Yang kedua yaitu nominalisasi. Strategi ini berhubungan dengan mengubah kata kerja atau verba menjadi kata benda, yaitu contohnya verba, polisi menembak seseorang mahasiswa demonstrasi hingga tewas. Sedangkan nominalisasi, contoh nominalisasinya yaitu seseorang mahasiswa tewas akibat penembakan saat demonstrasi. Nominalisasi tidak membutuhkan subjek. Yang ketiga yaitu penggantian anak kalimat. Penggantian anak kalimat, penggantian subjek juga dapat dilakukan dengan memakai anak kalimat yang sekaligus berfungsi sebagai pengganti aktor. Dalam pemberitaan mengenai demonstrasi mahasiswa dengan memakai anak kalimat untuk mengendalikan demonstrasi mahasiswa, maka aktor atau polisi disembunyikan atau dihilangkan dalam teks. Berikutnya yaitu pusat perhatian analisis wacana kritis to Venn yang inclusion. Nah,
Yang inclusion ini ada beberapa subbab. Yang pertama yaitu diferensial dan indiferensial. Suatu peristiwa atau seorang aktor sosial bisa ditampilkan dalam teks secara mandiri sebagai suatu peristiwa yang unik atau khas, tetapi bisa juga dibuat kontras dengan menampilkan peristiwa atau aktor lain dalam teks. Contoh indiferensial yaitu buruh pabrik Mas Pion sampai kemarin masih melanjutkan mogok. Dan yang diferensiasi yaitu contohnya buruh pabrik Mas Pion sampai kemarin masih melanjutkan mogok, sementara tawaran direksi yang menawarkan perundingan tidak ditanggapi oleh para buruh. Yang kedua yaitu ada objektivasi abstraksi. Elemen wacana ini berhubungan dengan pertanyaan apakah informasi mengenai suatu peristiwa atau aktor sosial ditampilkan dengan memberi petunjuk yang konkret ataukah yang ditampilkan adalah abstraksi. Misalnya, antara kalimat dengan objektivasi dengan abstraksi berikut. Yang objektivasi contohnya yaitu PKI telah 2 kali melakukan pemberontakan. Dan yang contoh abstraksi yaitu PKI telah berulang kali melakukan pemberontakan. Yang ketiga ada nominasi kategorisasi. Dalam suatu pemberitaan mengenai aktor, seseorang atau kelompok, atau mengenai suatu permasalahan seringkali terjadi pilihan apakah aktor tersebut ditampilkan apa adanya ataukah yang disebut adalah kategori dalam aktor sosial tersebut. Contohnya yaitu ada individualisasi. Contohnya yaitu Ade mahasiswa Trisakti tewas ditembak Parman, seorang polisi di Cendana kemarin. Yang contoh asimilasi yaitu mahasiswa tewas ditembak polisi dalam demonstrasi di Cendana kemarin. Yang keempat yaitu ada nominasi identifikasi. Strategi wacana ini hampir mirip dengan kategorisasi, yakni bagaimana suatu kelompok peristiwa atau tindakan tertentu didefinisikan. Contohnya yaitu ada nominasi. Contohnya seorang wanita ditemukan tewas diduga sebelumnya diperkosa. Yang contoh identifikasi yaitu seseorang wanita yang sering keluar malam ditemukan tewas diduga sebelumnya diperkosa. Yang keenam yaitu ada asimilasi individualisasi. Strategi wacana ini berhubungan dengan pertanyaan apakah aktor sosial yang diberitakan ditujukan dengan jelas kategorinya ataukah tidak. Asimilasi terjadi ketika dalam pemberitaan bukan kategori aktor sosial yang spesifik yang disebut dalam berita, tetapi komunitas atau kelompok sosial di mana seseorang tersebut berada. Contohnya yaitu individualisasi. Adi, mahasiswa Trisakti tewas ditembak Parman, seorang polisi di Cendana kemarin. Contoh asimilasi yaitu mahasiswa tewas ditembak polisi dalam demonstrasi di Cendana kemarin. Yang ketujuh ada asosiasi disosiasi. Strategi wacana ini berhubungan dengan pertanyaan apakah aktor atau suatu pihak ditampilkan sendiri ataukah ia dihubungkan dengan kelompok lain yang lebih besar. Ini adalah proses yang sering kali terjadi dan tanpa kita sadari. Kemudian ada kerangka analisis. Theo van Leeuwen ini dalam menganalisis wacana pemberitaan suatu teks berita. Van Leeuwen membangun suatu model yang secara umum menggambarkan bagaimana aktor ditampilkan dalam pemberitaan. Van Leeuwen amat peka dengan kemungkinan marginalisasi atau pengucilan aktor seseorang atau kelompok dalam pemberitaan. Menurut Van Leeuwen, ada 2 hal yang perlu diperhatikan ketika kita memeriksa aktor sosial dalam pemberitaan tersebut. Pertama yaitu ada eksklusi. Eksklusi, apakah dalam teks berita itu aktor sosial dihilangkan, disembunyikan dalam pemberitaan? Kedua yaitu inklusi, bagaimana aktor yang disebut itu ditampilkan dalam pemberitaan. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.